Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Val, dan selamat datang di channel YouTube saya, Lurvigus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan alur cerita dari sebuah film yang lumayan lawas. Film ini berjudul Powder, rilis tahun 1995. Film bergenre drama fantasi ini disutradarai oleh Victor Salva. Film ini bercerita tentang sosok Jeremy Reed yang punya nama panggilan Powder. Powder merupakan seorang albino atau penderita albinisme. Adapun albinisme adalah kelainan fisik akibat kurang atau bahkan tidak adanya pigmen dalam tubuh. Powder memiliki kecerdasan luar biasa. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan telepati. Ia bisa membaca pikiran orang lain. Tak hanya itu, ia juga memiliki kekuatan khusus. Tubuhnya bagaikan sebuah pusat listrik. Otaknya memiliki muatan elektromagnetik yang sangat kuat, yang menyebabkan benda-benda bermuatan listrik berfungsi tidak normal ketika berada di dekatnya. Ia tidak bisa berdekatan dengan sumber listrik, termasuk perangkat elektronik. Setiap aliran listrik selalu mengincarnya. Karena segala keanehan yang dimilikinya, Powder dikucilkan dan kerap dibully. Jadi, tak perlu berpanjang-panjang pendahuluan lagi, mari kita mulai pembahasannya. Film dimulai dengan menampilkan adegan kelahiran Powder. Anna, ibu Powder, dilarikan ke rumah sakit setelah tersambar petir saat tengah hamil besar. Petir masih terus menggemuruh di langit menjelang kelahiran Powder. Greg, ayah Powder, sangat sedih ketika dokter mengabarinya bahwa Anna telah meninggal dunia. Namun, bayinya berhasil lahir dengan selamat, meski menderita albinisme. Dokter mencoba mengukur gelombang otak Powder, namun alat pengukur bekerja secara tidak normal. Greg terpana memandang bayinya. Ia kemudian mulai menggumam, tidak menerima kenyataan bahwa bayi putih pucat itu adalah anak kandungnya. "Dia bukan anakku, dia bukan anakku," kata dia. Latar waktu kemudian melompat maju ke masa ketika Powder telah beranjak remaja. Adegan memperlihatkan sosok Jesse Caldwell dan Doug Barnum mendatangi sebuah rumah. Jesse adalah seorang psikolog anak dan pengelola panti asuhan. Sementara Doug merupakan seorang sheriff atau kepala kepolisian. Yang mereka datangi adalah rumah di mana Powder tinggal bersama kakek neneknya. Kakek Powder baru saja ditemukan meninggal dunia, menyusul si nenek yang telah lebih dulu wafat. Kakek Powder meninggal ketika tengah minum kopi. Di lantai masih terlihat pecahan cangkir kopi. Polisi datang setelah mendapat laporan dari tetangga. Sementara Powder sendiri tidak melaporkan kematian kakeknya. Ia bertahan mengurung diri di ruang bawah tanah, tempatnya menghabiskan waktu sepanjang hidup. Sheriff Doug mengajak Jesse untuk membujuk Powder agar mau dibawa ke panti asuhan. Di ruang bawah tanah, Jesse tampak terpana ketika kali pertama melihat sosok Powder yang tidak seperti anak normal lainnya. Untuk mencairkan suasana, Jesse mencoba berbasa-basi. Ia mengambil sebuah buku yang ada di rak dan menanyakan apakah Powder sudah membacanya. Powder meminta Jesse menyebutkan nomor halaman secara acak. Jesse pun dibuat takjub ketika ternyata Powder hafal seluruh isi buku itu di luar kepala. Bahkan, Powder mengaku hafal seluruh isi buku di ruang bawah tanahnya, yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan. Singkat cerita, Powder kemudian berhasil dibujuk untuk ikut ke panti asuhan Jesse.
Setelah Jesse membawa pergi Powder, sheriff dan anggotanya yang bernama Harley menyadari bahwa ternyata di atas rumah kakek Powder ada sangat banyak penangkal petir. Kemudian Harley mengatakan bahwa ada dugaan kakek Powder mati tersengat listrik. There was evidence of fibrillation. His body was juiced with electricity. Latar tempat kemudian bergeser ke asrama panti asuhan Jesse. Powder tampak duduk makan menyendiri di kantin, tidak membaur dengan anak-anak lainnya. Tiba-tiba John si tukang bully dan komplotannya mendatangi Powder. John mengejek Powder dan mengatainya mirip vampir atau alien. John kemudian hendak mengerjai Powder. Ia meminta Powder menggantungkan sendok di hidungnya. Namun, Powder menggosok-gosok sendok itu dengan ibu jarinya dan menegakkannya di meja. Lalu tiba-tiba, seperti magnet, sendok Powder menarik seluruh sendok yang ada di kantin. Sampai-sampai muka komplotan John terciprat sisa-sisa makanan. Orang-orang seisi kantin pun dibuat terpana. Latar tempat kemudian berpindah ke rumah Sheriff Dawg. Di depan rumah, Sheriff Dawg berpapasan dengan Steven, putranya. Tampak bahwa ayah dan anak ini memiliki hubungan yang dingin. Di dalam rumah, kita diperlihatkan pada sosok Emma, istri Sheriff Dawg yang tengah terbaring koma di ranjang. Suatu ketika, dokter menjelaskan bahwa Emma seolah sedang bertahan dalam sakitnya. Ia sebetulnya menderita dan ingin pergi meninggalkan dunia. Akan tetapi, seolah masih ada hal yang ingin ia sampaikan pada Dawg, sehingga ia memilih bertahan dalam rasa sakitnya. Cerita bergeser lagi. Kali ini, Jesse menawari Powder untuk bersekolah di SMA. Powder menyetujui. Hari pertama di sekolah, Powder disambut pandangan heran dari para siswa lainnya. Hari itu Powder mengikuti pelajaran fisika yang diampu oleh guru bernama Donald. Donald menunjukkan sebuah alat bernama Jacob's Ladder alias tangga Yakub. Alat ini menunjukkan bagaimana listrik berpindah. Alat ini memiliki dua pilar, di mana ketika dinyalakan, aliran listrik berjalan di antaranya dari bawah ke atas. Powder mulai terlihat tidak nyaman ketika alat itu dinyalakan. Tubuhnya mulai bereaksi dan membuat benda-benda logam di sekitarnya bergerak tak beraturan. Tubuh Powder bergetar hebat. Lalu listrik tiba-tiba menyambar ke arahnya hingga tubuhnya melayang. Donald pun memukul tangga Yakub dengan kursi hingga alat itu hancur. Kemudian aliran listrik pun berhenti menyambar Powder. Powder jatuh pingsan dan ia pun dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Donald yang menyadari bahwa tubuh Powder memiliki keistimewaan mencoba menjelaskannya pada dokter. Namun, dokter meragukannya. Dokter bahkan menyebut bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa Powder baru saja disambar listrik. Lalu tiba-tiba seorang perawat mengabarkan bahwa Powder kabur dari rumah sakit. Dalam perjalanan kabur, Powder lewat di depan rumah Lindsay, teman sekelasnya. Mereka mengobrol sekilas. Di sini, kita bisa melihat bahwa Lindsay bersikap baik dan tulus pada Powder, tidak seperti kebanyakan anak lainnya. Sheriff Dawg dan anak buahnya, Harley, mencegat Powder di tengah jalan. Mereka membujuk Powder untuk kembali ke panti. Namun, Powder ingin kembali ke rumah mendiang kakeknya. Setelah sedikit berdebat, Powder akhirnya mau diajak ikut ke mobil Sheriff Dawg. Powder kemudian diajak dalam sebuah pertemuan bersama orang-orang dari Kementerian Pendidikan. Di sana, ia diberitahu bahwa dirinya memiliki IQ yang sangat tinggi. Bahkan,
yang tertinggi dalam sejarah umat manusia. Namun, Powder tidak tertarik dengan perbincangan itu. Ia hanya ingin pulang ke rumah mendiang kakeknya. Disitulah kemudian Jesse menjelaskan bahwa rumah dan lahan pertanian milik kakeknya sebagian besar telah diambil alih oleh bank. Adegan kemudian berpindah. Anak-anak panti pergi berkemah. Pada malam api unggun, Sheriff Doug berbincang dengan Powder. Di sana, Powder bercerita bahwa ia bisa mengingat peristiwa ketika ia masih dalam kandungan. Ia mengingat peristiwa ketika ibunya tersambar petir hingga akhirnya tewas saat tengah mengandungnya. Keesokan paginya, ketika berjalan-jalan di hutan, Powder tak sengaja melihat Harley dan komplotan John sedang berburu rusa. Harley menembak leher seekor rusa. Powder menganggap perbuatan mereka keji, karena tega membunuh seekor hewan hanya untuk bersenang-senang. Dengan marah, ia kemudian menyentuh leher rusa yang tertembak dengan tangan kirinya dan mencengkram tangan Harley dengan tangan kanannya. Tiba-tiba Harley terjatuh dan menjerit-jerit. Ternyata, Powder sedang mentransfer pengalaman si rusa ke pikiran Harley. Akibatnya, Harley bisa melihat dan merasakan sensasi seolah-olah ia menjadi seekor rusa yang tertembak lehernya. Di kemudian hari, Harley yang notabene seorang polisi sampai trauma memegang pistol. Ia yang selama ini selalu menjuarai kompetisi menembak, tiba-tiba kehilangan kemampuannya. Suatu malam, Powder duduk menyendiri di kantin panti asuhan. Lalu, Donald, si guru fisika, mendatanginya dan mengajaknya berbincang. Donald menyampaikan soal Einstein. Ia menyebut bahwa Einstein memiliki teori tentang kehidupan setelah mati yang berkaitan dengan kekekalan energi. Menurutnya, ketika manusia bisa mencapai potensi tertinggi otak, manusia akan mendapatkan energi murni dan bisa hidup tanpa memerlukan tubuh fisik. Menurut Donald, dengan segala keistimewaan yang dimilikinya, Powder merupakan orang yang mendekati tercapainya level energi murni itu. Suatu hari, Sheriff Doug mendengar langsung cerita dari Harley. Harley menceritakan pengalamannya ketika Powder mentransfer sensasi dan rasa sakit dari seekor rusa yang ia tembak ke dalam dirinya. Mendengar penuturan Harley, Doug merasa Powder bisa berbuat sesuatu untuk menolong Emma, istrinya yang sedang terbaring koma. Ia mengajak Powder ke rumahnya. Di sana, Powder menyentuh kepala Emma dan membaca pikirannya. Ternyata, Emma belum bisa meninggal dengan tenang sebelum memastikan bahwa Doug dan anak mereka Steven bisa berbaikan. Emma ingin hubungan Doug dan Steven kembali hangat layaknya ayah dan anak. Lalu, setelah mendapat ucapan yang menenangkan dari Doug, Emma pun meninggal dengan tenang. Steven anaknya kemudian datang. Ia dan Doug pun berpelukan. Adegan berpindah. Powder bertemu dengan Lindsay, teman sekelasnya yang cantik, di sebuah pasar malam. Powder menyentuh tangan Lindsay dan membuat mereka bisa membaca pikiran dan kenangan satu sama lain. Powder melepaskan sentuhannya ketika Lindsay tiba-tiba membaca kenangan Powder mengenai ayahnya. Lindsay jadi tahu bahwa ayah Powder menganggap Powder jelek dan tak mau mengakuinya sebagai anak. Lalu Powder bertanya pada Lindsay apakah ia juga menganggap dirinya jelek. Lindsay menjawab bahwa terkadang ia berpikir bahwa Powder adalah manusia terindah yang pernah ia lihat. Lindsay kemudian mencium Powder. Tanpa mereka sangka,
Ayah Lindsay melihat mereka berciuman dan langsung melabrak. Ayah Lindsay sangat murka dan hendak memukul Powder. Beruntung, Jesse datang untuk melerai. Kejadian tersebut membuat Powder sangat terpukul. Ia memutuskan untuk kabur dari panti dan kembali ke rumah mendiang kakeknya. Sebelum pergi, ia mampir ke gedung olahraga dan melihat John beserta komplotannya sedang bermain basket. Lalu, tiba-tiba John datang dan membulinya. Ia merebut topi Powder. Ketika Powder hendak mengambil topinya kembali, tangannya dicengkram oleh John. Saat itulah Powder bisa membaca kenangan buruk John mengenai ayah tirinya. Ternyata, ketika masih kecil, John diperlakukan secara buruk oleh ayah tirinya. Ia pernah disiksa sampai berdarah-darah. Diingatkan mengenai pengalaman buruk masa kecilnya, John semakin marah. Ia menyeret Powder keluar. Temannya Mitch sempat mencegahnya. Namun John sudah terlanjur marah. Ia merobek pakaian Powder, menelanjanginya, dan menendangnya sampai jatuh ke kubangan. Tiba-tiba petir menyambar di langit. Lalu, kancing celana John serta kalung dan tindik milik teman-temannya tertarik ke arah tubuh Powder. Kemudian terjadi gelombang kejut yang mementalkan mereka semua. Hujan pun turun. John tergeletak dengan degup jantung yang berhenti. Orang-orang mengira dia sudah mati. Tapi, Powder memberikan sengatan listrik melalui tangannya ke dada John. Akhirnya John terbangun. Di tengah kepanikannya, Mitch kemudian membantu Powder kabur dengan menyelundup ke dalam truk jerami. Sampai di rumah mendiang kakeknya, Powder sedih ketika mengetahui bahwa barang-barangnya sudah tidak ada, termasuk buku-bukunya di ruang bawah tanah. Jesse yang datang menyusulnya mencoba menghibur. Ia berjanji akan membantu mengambil kembali buku-buku Powder. Ia membujuk Powder untuk kembali ikut dengannya. Lalu, Donald, si guru fisika, datang dan mengajak mereka pergi. Di luar rumah, ternyata sudah ada Sheriff Doug dan Harley. Powder mengatakan pada Doug bahwa ketika istri Doug meninggal, ia bisa merasakan bahwa istri Doug tidak pergi jauh. Powder justru merasakan istri Doug ada di mana-mana. Ini ada hubungannya dengan teori kehidupan setelah kematian yang sempat disampaikan oleh Donald. Lalu, Powder mendengar petir di langit. Powder berlari ke tanah lapang, menyongsong sambaran petir. Ia terus berlari dengan petir menyambar tepat di dadanya. Di belakangnya, Jesse, Donald, Doug, dan Harley berusaha mengejar. Namun tiba-tiba, gelombang memancar dari tubuh Powder dan Powder pun lenyap seketika. Film pun diakhiri dengan adegan di mana Jesse, Doug, Harley, dan Donald menatap ke arah langit, tempat di mana Powder lenyap. Jadi bagaimana teman-teman? Apa menurut kalian Powder telah mencapai energi murni dan telah hidup tanpa tubuh fisik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa.